Arab itu nomor 2 dan kemudian Iran nomor 5. Jadi menguasai kalau total Arab dan juga Iran misalnya itu sekitar 16,2% dari Jadi total. kalau Arab Saudi itu proporsi terhadap global produksi global itu 11,2% ya. Betul. Terus kemudian Iran itu 5,2%. Kemudian United Arab Emirates itu 4,1. Ya. Dijumlahkan, berarti kalau dijumlahkan 11, 16, 16 ditambah 4, 20% dari total produksi dari 3 negara yang sekarang dunia. Memang lagi kemudian terkena spillover. Jadi kan sebenarnya kita lihat serangannya ke Iran, ya Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Tapi kan kemudian Iran ya melakukan retaliasi serangannya kepada pangkalan militernya Amerika Serikat yang ada juga di kemudian di beberapa negara termasuk Arab Saudi. Kemarin kan kita sudah lihat bagaimana drone-nya Iran ya kemudian kena juga kemudian ke Aramco ya. Nah, ini juga yang kita khawatirkan bahwa kemudian akan berdampak kepada juga. Ya walaupun dibantah oleh Iran, ya, belum tentu bahwa drone Iran. Siapa, gitu ya, betul. Tapi poinnya adalah kemudian ya memang di setiap konflik geopolitik ya di Middle East itu kita harus melihat tuh 2 sisi, yaitu dampak kepada produksi dan yang kedua adalah dampak kepada distribusinya nanti. Nah, ini yang kita bicara kemudian ketika Iran menutup Selat Hormuz. Ya, di mana kalau kita lihat Selat Hormuz itu menguasai sekitar 20% dari jalur perdagangan ekspor impor terutama ekspor ya untuk kemudian ekspor minyak ke dunia gitu. Jadi jalur perdagangan yang utama 20%. Iya betul. Jadi kalau kita lihat saja dari jalur perdagangan dunia, dia merupakan top 2 dari jalur perdagangan di dunia. Nomor 1 yang dekat di negara kita, dekat negara kita itu Selat Malaka. Nah, ini tentu saja akan berdampak besar kepada kenaikan harga minyak, kenaikan cost of production karena energi juga akan meningkat, dan ditambah juga adalah kenaikan dari logistik cost. Ini yang selalu terjadi kalau kita lihat dari berbagai situasi atau kondisi yang ada saat ini. Jadi kalau kita lihat historis saja, coba kita lihat berdasarkan data ya, di slide 30 misalnya. Ya. Ini kita melihat situasi atau konflik ya di berbagai negara, terutama mayoritas ada di nah ini dia kalau kita lihat ya. Bagaimana kemudian Gaza Israel crisis terjadi dari sejak tahun 2014 terus kemudian berlanjut ya, terus kemudian terjadi lagi 2019 2021 yang saya ingat kemudian tahun 2024 kemarin yang Iran Israel ya pas lagi kita liburan waktu itu kemudian terjadi perang dan kemudian berlanjut lagi 2025 kemarin dan sekarang 2026. Ini dampaknya banyak sekali ya, kalau kita lihat bagaimana currency kita juga terdampak cukup besar waktu itu, terus kemudian berdampak juga kepada dollar index dan juga fix index. Di setiap terjadi konflik memang kemudian berdampak besar kepada sektor finansial juga, sektor keuangan. Jadi jalurnya memang pertama adalah kenaikan harga komoditas, ya, yang kedua adalah kemudian kenaikan dari logistik cost atau biaya logistik, dan ini kemudian berpengaruh kepada kenaikan ekspektasi inflasi di global itu sendiri ya, baik di negara maju maupun nanti larinya juga kemudian ke negara berkembang. Ya, ketika inflasi meningkat, pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian bank sentral di dunia ya, terutama di Amerika Serikat dan nanti juga di Indonesia akan meresponsnya dengan mendelay ya kemungkinan pemangkasan suku bunga acuan misalnya. Kalau misalnya pemangkasan suku bunga acuannya kemudian terdelay, ya otomatis kemudian bisa ada berdampak ke pressure atau tekanan kepada nilai tukar kita juga ya terhadap US dollar. Jadi rentetannya memang banyak ya, apalagi nanti kita lihat juga di berbagai skenario tergantung berapa lama Selat Hormuz itu kemudian ditutup. Ya, apakah 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan misalnya, tergantung berapa lama kemudian masa konfliknya atau perangnya ini. Kalau kita lihat di tahun 2024 yang lalu tuh hanya sebentar. Ya, 2024 kemudian ibaratnya hanya colek-colekan katanya ya. Tapi sekarang sepertinya ini sudah semakin serius karena langsung didahului dengan wafatnya Khomeini, ya pemimpin tertinggi ya Ayatollah Khomeini. Nah, ini yang kemudian membangkitkan amarah juga ya dari masyarakat Iran, terutama kemudian pemerintah Iran itu sendiri. Makanya ini yang membedakan antara periode konflik yang terakhir ya pada tahun 2024 yang lalu dan kemudian
yang terjadi sekarang gitu. Artinya, kalau sekarang kita bicara perekonomian Indonesia, tadi kemungkinan harga minyak akan naik gitu. Ya. Sementara pemerintah kan juga punya asumsi kan. Ya, di APBN kalau tidak salah asumsi kita adalah 70 US dollar per barrel gitu. Nah, kalau sampai harga minyak terus naik, ada beberapa skenario bahkan sampai 100 kalau memang Selat Hormuz ini ditutup dalam jangka waktu yang lama gitu. Itu pengaruh ke APBN kita seperti apa? Ya. Jadi sebelum kita bicara bagaimana pengaruh kepada APBN-nya, Mas Irom, jadi kalau kita lihat adalah kemudian bagaimana kemudian skenario yang bisa terjadi ke depan. Jadi kita memang membuat ada 4 skenario sebenarnya. Ya, kita ada skenario yang baseline-nya. Baseline itu adalah kondisi sebelum perang terjadi, ya, di mana waktu itu kalau kita lihat, ya, harga minyak itu sekitar 66-an, ya. Harga minyak itu sebenarnya memang diperkirakan akan rendah ya, bertahan rendah. Kenapa? Karena global demand juga lagi turun. Akibat memang proyeksi dan kemudian pertumbuhan ekonomi saat ini yang juga memang masih rendah. Jadi global demand turun itu yang kemudian menekan harga minyak. Makanya walaupun beberapa kali ada konflik, itu kemudian harga minyak kemudian normalize kembali. Tapi dengan situasi yang semakin serius kalau kita lihat akhir-akhir ini, kemudian kita lihat ada kemudian 3 skenario tambahan. Confined war. Confined war itu adalah kalau direct konflik antara hanya Iran dan Israel, ya. Nah, including kemudian hanya 2 negara itu. Ya, kemudian itu bisa menaikkan ke harga 84. Kemarin sudah mencapai 84, langsung cepat naik dari 60-an, 70, terus kemudian 84. Terus kemudian proxy war. Di proxy war itu kemudian melibatkan juga negara-negara, ya, seperti Kuwait, Saudi Arabia, dan juga United Arab Emirates. Dan yang terakhir adalah open war. Jadi open war itu kalau misalnya langsung ke semua negara di mayoritas OPEC, ya, itu terkena dan kemudian akan berpengaruh sekitar total 33,5 juta barrel per hari, ya, production. Nah, ini tentu saja akan kemudian bisa menaikkan harga minyak bisa ke atas $100 per barrel. Hitungannya itu bisa 130-an. Nah, tentu saja kemudian pertanyaan Mas Irom tadi, bagaimana dampaknya kepada perekonomian Indonesia. Sebelum ke fiskal nanti yang di ujungnya, kita bicara kemudian ke industrinya, ya, karena kalau kita lihat dari dampak dari kenaikan harga minyak ini tentu saja adalah mengalir kemana-mana. Yang pertama adalah ke sektor, ya, yang kedua kemudian ke fiskal, nanti kemudian ke sektor finansial. Yang pertama, kalau lihat ke sektor, ada banyak kemudian sektor-sektor yang terkena dampak besar karena energi cost-nya juga lumayan besar. Ya, share dari total cost-nya, energi cost-nya itu besar.